Oke. Selamat sore Ibu Juliana. Gimana kabarnya, Bu? Selamat selamat sore Bu Ren, kabar saya baik. Oh iya, ada apa nih Bu Ren datang ke ruangan saya? Iya, saya mengganggu Ibu, waktu Ibu. Tapi di sini saya mau bercerita sama Ibu, bisa kan, Bu? Bisa dong, tentu saja bisa. Mau cerita apa Bu Ren? Ya, Bu, saya sudah menyita waktu Ibu, tapi di sini saya mau cerita sama Ibu, berbagi pengalaman dulu, apa yang saya alami pada saat ini. Nah, pada saat ini kan, Bu, saya terlalu susah untuk membagi waktu saya di dalam melaksanakan kegiatan saya setiap harinya loh, Bu. Di Oh, mana, pada saat ini kan, Bu, saya sangat susah memanajemenkan waktu saya, karena selain jadi seorang guru dan juga sebagai ibu rumah tangga, saya juga banyak pergumulan, banyak juga permasalahan atau banyak hambatan-hambatan yang saya alami pada saat ini loh, Bu. Pada saat ini kan, saya tambah waktu untuk melakukan segala kegiatan saya di samping, eee, menjadi guru, yang itu saya harus mengajar, di rumah harus bertanggung jawab dengan keluarga, di samping itu juga mengikuti kegiatan CGP, banyak tugas-tugas seperti itu. Yang paling, membuat saya susah memanajemenkan waktu saya akhir-akhir ini kan, Bu, eee saya mulai pagi sampai siang ngajar, langsung lanjut lagi karena sekarang ini kami mau akreditasi sekolah, seperti itu. Jadi kan, tahulah Ibu kalau akreditasi itu kan harus dibenahi dulu semua, mulai dari administrasi, terus pembinaan kelas, baru mengerjakan, media-media pembelajaran kita, alat-alat peraga kita, seperti itu kan, Bu. Jadi saya capek loh, Bu, capek, terus mengerjakan tugas lagi di LMS. Kalau saya pulang ke rumah, udah saya lihat, di rumah anak-anak saya menunggu, suami saya juga lagi kerja, seperti itu kan, Bu. Jadi gimanalah caranya, eee, untuk melakukan semua kegiatan saya itu. Kadang saya mau nangis loh, Bu, sampai di rumah saya lihat anak saya belum makan, belum mandi, rumah berantakan, seperti itu. Jadi banyak kali beban-beban hidup saya akhir-akhir ini, terakhir ini juga saya juga dipanggil jadi peserta PPG, seperti itu. Jadi memberkasi lagi, pergi ke rumah sakit, pergi ke kantor polisi, mengurus SKCK. Jadi kan waktu kita tidak ada lagi untuk istirahat, jadi badan kita lelah, pikiran kita juga stres, seperti itu kan, Bu. Jadi, eee, saya kadang mau menyerah seperti itu. Udah badan iya. lemah, pikiran juga dikuras, waktu kita juga, yang aturannya kita sama-sama dengan anak-anak di rumah nggak bisa lagi. Sampai di rumah kita harus melihat dulu bagaimana anak saya udah makan, udah tidur siang, seperti itu. Nanti Mhm. suami saya pulang dari kerja, makan siang ke rumah, meladeni lagi makanannya, seperti itu. Makanya saya capek loh, Bu. Iya Bu Ren. Senang nih aku dipilih menjadi teman Ibu Renti untuk cerita, senang sekali. Ternyata pantasan tadi saya lihat, ini kenapa nih Bu Ren, kok mukanya ternyata terlihat sedih, ternyata punya sedikit problem ya Bu ya. Iya, kita bisa cerita di sini Bu Ren, ya. Apa rupanya yang Ibu rasakan tentang manajemen waktu Ibu ini? Kira-kira apa penyebab yang memberatkan Ibu? Kenapa sampai begitu menekan jiwa dan raga gitu? Iya, Bu, memang yang paling menekan itu di manajemen waktu saya lah, Bu. Pagi-paginya Hmm. harus lebih cepat-cepat bangun, terus harus menyediakan perlengkapan anak-anak, perlengkapan suami, bikin bontotnya, Hmm. ya, terus kan sampai di sekolah harus lebih cepat biasanya, yang dulunya masih bisa jam Hmm. 7:15 contoh.
nyampe di sekolah sekarang karena mau apa itu, akreditasi atau visitasi itu kami harus nyampe di sekolah jam 7. Bayangkanlah Bu, Mmm, kalau di rumah kita ngurus anak yang masih kecil umur 5 tahun, umur 8 tahun, ah, ganti baju pakaiannya lagi, mau menyuapi makan lagi. Tapi untuk akhir-akhir ini saya sudah berkurang perhatian saya sama anak-anak saya, yang masih kecil dia udah saya suruh mandiri loh Bu, pakai dinas sendiri, mmm, masih PAUD dia Bu. Duh kadang saya mau nangis kalau saya sadari kan, untuk apalah aku kerja, untuk apa saya lakukan mmm, ini semua kalau anak saya, jadi kayak gini, kurang perhatian dari orang tua, seperti itu loh Bu. Tapi, di dalam pergumulan itu kan, saya juga kadang sadar, iya, mumpung masih kecil-kecil, nanti kalau udah besar berarti mmm, udah lebih full lagi nanti kasih sayang saya, seperti itu kan, Bu. Jadi kendala yang mmm, paling saya hadapi itu, kalau pulang sekolah tetap juga harus, apa, stay di sekolah, nggak pulang ke rumah. mmm, Kadang mau sampai mmm, malam di sini, makan makan juga, kadang kita kan jadi kurang sehat, seperti itu loh, Bu. iya, Jadi kemana lah nanti jalan keluarnya, eee, tapi di dalam semua pergumulan itu tapi saya kadang sadar seperti itu kan, mau sampai nangis, sampai kapan aku, ya udahlah nanti sampai, bulan 12 nanti saya seperti ini. Di samping mmm, itu lagi kita kan guru kelas 1, jadi tahulah Ibu kalau guru kelas 1 mmm, itu harus lebih, eee, banyak kayak mana, lebih dekat dengan anak-anak. Karena kan peralihan dari PAUD ke kelas 1 itu masih terbawa-bawa dari TK. Kalau di TK orang itu masih nyanyi-nyanyi, makan, bermain, sambil belajar pun. Tapi kalau udah masuk di SD kan walaupun dikatakan kemarin kalau apa, transisi PAUD ke SD itu tidak boleh dipaksakan seperti itu. Tapi di mmm, lingkungan sekolah kita atau di, lingkungan masyarakat mungkin metode itu belum bisa diterima seperti itu, Kak. Nyampe mmm, kita di sekolah udah kita capek dari rumah, nyampe di sekolah menghadapi anak-anak lagi yang masih kecil-kecil, kita harus mampu. Kalau guru kelas 1 itu kan harus lebih keibuan seperti terus, istirahat juga, contohnya istirahat, pembelajaran nggak bisa kita full bisa istirahat, nggak ada lagi yang ngadu, "Bu, mmm, nangis, Bu, ini," terus mhm. sampai sore kayak gitu lagi, setiap harinya seperti itu. Iya, tadi kan Bu ada masalah di keluarga, miris juga ya melihat kondisinya. Maksud saya, adakah yang bisa bantu Ibu di dalam keluarga untuk meringankan beban Ibu dalam keluarga seperti itu, Bu? Oh iya memang Bu, kalau memang dibantu keluarga memang iya, karena mertua saya juga tinggal di sekitaran sini, sekitaran Mmm, Tarutung, walaupun naik angkot dari sana, kalau saya memang udah nggak bisa lagi meng-handle semua kerjaan saya tinggal telepon, mmm, mertua saya biar dijaga anak-anak pulang sekolah, seperti inilah. Kalau kita anak-anak tadi udah pulang sekolah, ganti baju, mmm, mandi, datang lagi ke sini belum makan, baru telepon bapaknya, ya udah biar istirahat nanti ke mmm, rumah, kasih makan anak-anak, seperti itu. Memang masih ada. Suami saya juga, eee, mengerti atau maklum dengan kegiatan saya seperti itu, mmm, contohnya untuk besok ada kegiatan di sekolah, udah saya konfirmasi sama mertua biar dia datang nanti malam, dia jaga anak-anak sampai siap kegiatan di sekolah, seperti itu loh, Bu. Ada juga yang membantu di sekolah juga, memang saya tidak berbohong kayak gitu kan, saya jujur aja, teman-teman saya di sini rekan mmm, sejawat juga baik-baik loh, Bu. Kalau ada kerjaan saya mmm, tapi kadang orang itu melihat saya, "Kenapa, Bu? Kayak mana tugasnya CGP? Gimana, Bu, administrasinya mmm, udah siap?" Seperti itu. mmm, Mau diingatkan. Karena dilihatnya kan udah terlalu capek, ke sana ke sini, ngajar lagi sampai sore, kalau pulang nanti dari sini mmm, Bu, masih ada kegiatan lagi, siap jum nanti mmm, saya mau ke apa dulu, ke Tarutung, mau membereskan berkas-berkas saya untuk PPG, seperti itu. mmm, Siap itu balik lagi ke sini, terus balik ke rumah. Nyampe nanti di rumah, kita ketemu dengan anak-anak, kayak manalah Bu, kita harus mmm, pintarlah membagi waktunya seperti itu, tapi kadang kita kan, merasa lelah, jenuh seperti itu loh, makanya iya, saya iya, cerita tadi. Kan kalau ibu-ibu atau wanita kalau kita sudah bercerita curhat,
pastikan beban kita berkurang. Paling tidaknya kita tidak menyimpan lagi dalam hati kita, tidak lagi menyimpan dalam pikiran kita, rencana-rencana Mmm. yang kita buat kan, bagaimana seperti ini. Kalau hanya kita sendiri yang memikirkan, bisa jadi nanti kita, Bu, jadi stroke seperti itu kan, Bu. Jadi makanya saya, eee, saya cerita sama Ibu, mana tahu, Iya. bisa memotivasi saya seperti itu, Bu. Iya, Bu, Ibu beruntung nih, Bu, ternyata punya support keluarga dan teman-teman sekolah yang luar biasa nih, ya kan, Bu, ya. Beruntung sekali lah Ibu untuk, apa namanya, membantu dalam masalah Ibu manajemen waktu ini ya, mengurangilah sedikit beban Ibu ya. Tapi kalau dari dalam diri Ibu sendirilah dulu, ya kan, kira-kira ada nggak yang dapat Ibu lakukan supaya, agak berkurang sedikit beban Ibu ini, kalau dari dalam diri Ibu lah dulu? Eee, Kalau dalam diri saya kan, Bu, rencana atau solusi yang, saya ambil, Mhm. di sini saya harus lebih komitmen lagi untuk membagi waktu saya, yang tadinya Mmm. contohnya kita bangun jam 6, kita bangun 4:30 biar cepat selesai pekerjaan kita. Mmm. Kemudian harus mampu mengendalikan diri loh, Bu. Nanti kalau kita Iya. terlalu fokus dengan pekerjaan kita kan, kalau kepikiran terus, pasti kita juga pasti bukannya kita kan bukannya robot, pasti jatuh sakit juga, tapi saya selalu Mmm. membuat satu cara untuk mengantisipasi semua, gangguan atau hambatan yang saya alami, di sini saya Mmm. harus mampu mengendalikan diri saya sendiri. Karena kalau tidak kita yang mengendalikan diri kita, siapa lagi kan, Bu? Iya. Di sini, saya juga harus lebih mapan lagi atau lebih, eee, memperbanyak lagi komunikasi dengan keluarga. Mmm. Contohnya, kalau pulang sekolah kan suami kita nggak tahu kerjaan kita apa di Iya. sekolah kan, Bu. Mungkin mereka berpikir, ya udah siap mengajar pulang, jam 12 sudah pulang, seperti itu. Mmm. Jadi kalau kita hanya, eee, contohnya hanya mementingkan diri kita sendiri kan, padahal anak-anak membutuhkan kita, membutuhkan juga saya harus komunikasi dengan, keluarga seperti suami, ataupun tadi yang saya sebutkan dengan, eee, mertua saya, seperti itu. Jadi yang tadinya kita di tahunnya kita, udah pulang padahal belum, kayak yang saya alami tadi, suami Mmm. saya menelepon kan, "Anak-anak di mana? Udah pulang sekolah?" "Udah, tapi anak udah pulang ke rumah," seperti itu kan, Bu, tapi belum bawakan nasinya, seperti itu. Jadi kita kurang kan, Mmm. Bu, komunikasi dengan suami pasti timbul Mmm. permasalahan, nantinya bisa kita berantem di rumah, "Dari mana aja kau? Hanya sekolah itu aja yang kau pentingkan, kegiatanmu aja, tidak ada lagi waktu sama keluarga," Iya. seperti itu. Jadi harus, yang paling utama itu komunikasi. Jadi kalau sudah kita beritahukan Mmm. kepada suami atau kepada keluarga yang lain, pasti tidak, mengganggu seperti itu kan. Oh, dia sih kerjaan saya buat itu, mengantisipasi atau metode yang saya buat untuk mengantisipasi semua hambatan-hambatan itu komunikasi yang paling utama dan juga mengendalikan diri. Kemudian membuat Mmm. komitmen, contohnya yang dulunya kita tidak membuat list atau rencana-rencana yang akan kita lanjutkan untuk ke depannya. Mulai dari sekarang ini saya sudah membuat rencana. Mmm. Contohnya saya ketikkan atau saya tuliskan di kertas, saya tempelkan di Mhm. dinding, atau saya lihatlah mana yang paling utama. Contohnya kalau di sekolah kita, tugas kita kan, Bu, mengajar, jadi kita utamakan dulu yang mengajar. Walaupun ada itu Mmm. pekerjaan dari apa, dari LMS, kan ada nanti waktunya di rumah. Tapi saya sebagai guru, saya harus mengutamakan dulu untuk melaksanakan tugas saya sebagai guru, seperti itu, Bu. Jadi saya mengutamakan apa kegiatan saya yang paling dibutuhkan pada saat itu. Contohnya kalau kita pulang ke rumah, berarti di sini kita memprioritaskan itu keluarga. Contohnya kita siapkan dulu pekerjaan rumah, baru nanti siap itu kita kerjakan dulu pekerjaan kita di LMS. Sama juga kan, kalau nantinya nyampe udah dari sekolah capek, sampai di rumah ngerjakan apa, tugas LMS, sama juga kan, Bu.
Berarti Iya. tidak mementingkan, padahal kalau di LMS masih ada waktunya, contohnya tanggal sekian, dikerjakan sampai jam sekian, seperti itu. Jadi di sini rencana yang saya buat atau menghadapi, tantangan kami yang pertama itu menghindari komitmen, dan juga membuat komunikasi yang lebih baik dengan keluarga seperti itu. Hmm, iya Bu, aku dengar ya Bu ya dari rencana yang Ibu bikin ini sudah sangat bagus sekali Bu ya. Mulai dari membuat komitmen, contohnya tadi Bu bilang bikin list, ini sangat baik sekali nih Bu ya. Terus mengendalikan diri juga ada tadi komunikasi dengan keluarga yang sangat penting ya kan supaya saling mengerti. Jadi dari sini saya percaya sih Bu ya kalau Ibu itu mampu melewati semua. Apalagi ini kan yang Ibu jalan ini spesial ya kan Bu ya. Tak semua orang Iya, Bu. mendapatkan kesempatan ini kan Bu ya. Iya, Bu, dan Mm-mm. juga saya, berharap nantinya, hasil kinerja saya juga akan lebih baik untuk ke depannya yang tadinya contohnya saya di posisi masih posisi 6, tapi walaupun banyak hambatannya, tapi saya selalu berusaha nantinya harapan saya akan lebih baik untuk ke depannya. Harus bisa di posisi 8 seperti itu. Jangankan, jangan Hmm. dulu sampai ke 10, tapi kita kan berharap. Contohnya kan udah capek, udah kayak gini, tapi Hmm. berarti ada hasilnya. Dan juga Hmm. kita berpengharapan kepada Tuhan, pasti Tuhan berikan kepada kita, jalan keluar. Contohnya, Hmm. walaupun banyak masalah, walaupun banyak pekerjaan, tapi Tuhan masih memberikan jalan keluarnya. Contohnya, dari segi teman kita bisa membantu, keluarga, teman-teman yang lain juga, seperti itu loh, Bu. Tapi tetap saya berharap hasil yang terbaik untuk ke depannya. Walaupun waktu kita melakukan semua atau melaksanakan semua kegiatan itu dengan, capek atau letih seperti itu kan, nggak ada waktu untuk istirahat, yang dulunya kita masih bisa pulang sekolah, tidur siang bersama anak-anak, pergi ke rumah, saudara contohnya. Tapi sekarang nggak ada lagi, dari pagi sampai Hmm. malam, nyampe lagi di rumah. Kita kan harus butuh juga untuk kebersihan, butuh juga kebersihan pakaian kita, nyuci lagi, gosok lagi, seperti itu. Kayak yang semalam itu siap kita merjum, langsung lanjut lagi masak, siap masak, langsung mencuci piring, kasih anak-anak makan, menemani anak-anak lagi ngerjakan PR, seperti itu. Tapi Hmm. senyum, aduh sampai kapan kayak gini, padahal masih kecil loh yang seperti itu loh. Iya. Iya Bu ya, jadi memang harus sangat optimis dan berpengharapan seperti kata Ibu Renti ya. Pokoknya untuk Ibu Renti semangat lah. Luar biasa memang semangat Bu Renti ini ya. Pokoknya senang lah hari ini bisa bercerita sama Bu Renti ya. Iya, Makanya dengan wajah saya juga harapan-harapan. lesu kan, Bu. Iya, Tapi kan badan saya setelah juga cerita kita berubah. bagaimana, bukan sedikit lebih lega ya Bu ya? Iya, setelah kita Iya. diskusi seperti ini, sharing kan, Bu, yang tadinya banyak Hmm. banyak kali kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan lagi, karena kita kayak di dunia nyata seperti itu, bercerita kayaknya Hmm. pekerjaan itu udah selesai. Tapi walaupun kayak gitu Iya. kan, Bu, tapi tetap semangat juga. Makanya Iya. saya, sharing sama Ibu, seperti itu, Bu. Iya lah Bu. Iya, semoga lah seri-seri kita ini nggak cuma sekali ya kan, berkelanjutan lah ya Iya. kan Bu ya. Mana tahu nanti besok-besok ada sharing yang lain-lain ya kan, saling tukar Iya, pikiran kita ya kan Bu ya Ren. iya, Bu. Oke lah Bu, makasih Bu Ren. Makasih, Bu Jul.